Puji Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan bab 5 dari buku worksheet karangan Kara Martin. Pada bab 1 hingga 4 yang lalu, kita belajar 4 perspektif Alkitab tentang bekerja, yaitu bekerja sebagai anugerah, bekerja sebagai hal yang baik, bekerja sebagai kutukan dan siapa penebus pekerjaan. Pada bab 5 kali ini, kita akan membahas perspektif Alkitab tentang bekerja, yaitu pekerjaan yang benar. Ketika saya bekerja di Departemen Komunikasi sebuah perusahaan besar, manajer pemasaran saya meminta saya untuk membuat cerita yang tidak benar di media. Dia ingin cerita itu memengaruhi beberapa negosiasi dengan pelanggannya. Saya biasanya menanggapi segala sesuatu dengan cepat, tetapi kali ini ada sesuatu di dalam diri saya yang mengingatkan saya untuk berhati-hati. Saya tahu jawabannya adalah tidak. Tetapi bagaimana saya menyampaikannya? Saya bertanya apakah saya bisa diberi waktu 1 malam untuk memikirkannya. Keesokan paginya saya mendatangi manajer umum, atasan manajemen pemasaran itu, dan menjelaskan hal yang diminta dari saya untuk saya lakukan. Saya menunjukkan padanya formulir pengajuan rilis media dan detail narahubung ke media tersebut, tetapi saya mengatakan saya tidak dapat menulis dan mengirimkan sesuatu yang saya tahu itu salah. Saya juga berkata bahwa saya memikirkan risikonya terhadap reputasi kami jika strategi licik itu terungkap, yang jauh lebih buruk daripada keuntungan yang bisa didapat dari negosiasi itu. Rancangan itu gagal dan saya tak pernah diminta untuk melakukan hal seperti itu lagi. Amy Sherman, dosen senior di Institut Sagamore bidang riset kebijakan, tempat ia memimpin Center on Faith in Communities, akan menyebut tindakan saya itu sebagai salah satu contoh pekerjaan yang benar. Di dalam bukunya yang berjudul Kingdom Calling, ia memahami perspektif Alkitab tentang bekerja yang sekarang sudah hilang ini sebagai pekerjaan yang benar, yang dilakukan oleh orang benar atau umat Allah. Ayat yang menjadi dasarnya adalah Amsal 11 ayat 10a, bila orang benar mujur, beriarialah kota. Ayat ini menunjukkan visi Saddiqim, orang-orang benar yang mengenali pekerjaan mereka sebagai anugerah dari Allah untuk digunakan bagi tujuan-tujuannya, yang memuji Allah ketika orang-orang mengejar karir mereka untuk kebaikan bersama. Kata Ibrani Saddiq dan bentuk jamaknya, Saddiqim, yang berarti benar, dipakai 200 kali di Perjanjian Lama. Sherman mengutip Wright dan Tim Keller untuk membantu kita memahami bahwa menerjemahkan Saddiq dengan kata adil dan benar saja tidak cukup. Wright berkata bahwa Saddiq tidak merujuk pada kata-kata yang abstrak itu, tetapi lebih kepada kedudukan yang benar sehingga menghasilkan perilaku yang benar di dalam sebuah komunitas. Tim Keller mengembangkannya dengan mengatakan bahwa kebenaran ini diungkapkan dalam seluruh relasi-relasi, dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang melakukan seluruh relasi dalam keluarga dan masyarakat dengan keadilan, kemurahan hati, dan kesetaraan. Dimensi-dimensi pekerjaan yang benar. Sherman memberikan detail-detail tentang kebenaran yang alkitabiah dalam bekerja itu. Apa artinya menjadi Saddiqim? Menurut Sherman, ada 3 dimensi kebenaran pekerjaan yaitu ke atas, ke dalam dan keluar. Karakteristik dimensi kebenaran ke atas ialah berorientasi kepada Tuhan, kerendahan hati, dan perspektif kekal. Implikasi berorientasi pada Tuhan ialah bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bukan kepuasan diri sendiri, menjauhi gila kerja, menetapkan batas-batas tentang loyalitas pada pekerjaan versus ketaatan pada Tuhan. Implikasi kerendahan hati ialah menunjukkan kebergantungan fungsional pada Roh Kudus setiap hari. Implikasi perspektif kekal ialah menyadari Tuhan itu melihat semua dan menilai pekerjaan setiap hari sebagai mengambil bagian dalam ciptaan baru. Karakteristik dimensi kebenaran ke dalam ialah kekudusan pribadi, buah roh, tangan yang terbuka, dan belas kasihan mendalam pada orang terluka. Implikasi kekudusan pribadi antara lain tidak menipu, berdusta, atau mencuri. Menjaga kesucian seksual dalam berelasi dengan rekan-rekan kerja. Implikasi buah roh ialah relasi-relasi didasarkan pada kasih karunia. Implikasi tangan yang terbuka ialah murah hati pada orang lain, menjauhi materialisme dan memanjakan diri sendiri. Implikasi belas kasihan mendalam pada orang terluka ialah proaktif menanggapi kebutuhan orang lain. Karakteristik dimensi kebenaran keluar ialah keadilan sosial. Implikasi keadilan sosial ialah meningkatkan kondisi-kondisi para pekerja.
Menunjukkan relasi yang adil dengan pelanggan, pemasok dan pemegang saham. Menjadi rekan dan warga perusahaan yang baik. Mendorong terjadinya transformasi di tempat kerja. Mendorong terjadinya reformasi sosial di lingkungan kerja. Contoh-contoh pekerjaan yang benar. Sherman juga memberikan contoh-contoh tentang kapan orang benar harus bertindak. Insinyur yang diminta berhemat untuk menekan pengeluaran dan memperbesar keuntungan perusahaan, tetapi menyadari bahwa melakukan tindakan itu akan merugikan pelanggan maupun pekerja perusahaan itu sendiri. Kuasa hukum perusahaan yang diminta menggugat saingan bisnis, tetapi mengetahui bahwa gugatan itu didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Akuntan yang ditekan untuk memanipulasi angka-angka agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya dan menyadari bahwa ini akan menyesatkan para investor. Petugas pemeriksa yang diminta temannya menyelundupkan beberapa barang. Mekanik yang meminta separuh bayaran secara tunai dan membuat kwitansi senilai sisanya. Penjual yang tergoda untuk mengumbar janji berlebihan yang tak mungkin dipenuhi hanya demi mendapat transaksi dan komisi. Pentingnya relasi dengan sesama dan Tuhan. Mudah sekali menyikapi tantangan-tantangan ini dengan cara yang kurang atau tidak benar jika kita tidak mengingat relasi kita dengan Tuhan dan orang lain. Persoalannya memang tidak mudah, dan kita kadang mungkin harus menghadapi risiko-risiko atau tekanan dari orang-orang yang sulit. Mengacu pada tantangan untuk bertindak benar dalam situasi-situasi semacam itu, Lindsay Brown, Direktur Internasional Gerakan Lausan, berbicara tentang perlunya memiliki kapasitas tanpa batas dalam menghadapi kekecewaan. Menggali kedalaman kasih karunia Allah. Menghindari berfokus pada orang, dan hanya berfokus pada pribadi Kristus. Menemukan cara mempertahankan sukacita dengan kasih karunia. Implikasi-implikasi pekerjaan yang benar. Implikasi kehidupan sebagai sadikim penting dalam 3 hal. Pertama, relasi dengan Tuhan diperkaya ketika orang mengalami arti melayani Tuhan dalam menyatakan kerajaannya. Kedua, keterlibatan di gereja meningkat ketika gereja menjadi tempat mendapatkan informasi, pendampingan, dan inspirasi untuk menghidupi kebenaran Allah. Akhirnya, tempat kerja mendapat manfaat karena pada akhirnya pekerjaan yang benar adalah pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang stabil, bijaksana, tanpa celah, dan mengandung benih-benih kelimpahan. Bahan pemikiran tindak lanjut. 1. Renungkanlah dimensi ke atas Amy Sherman. Implikasi tertentu apa yang Anda rasa sudah Anda lakukan? Yang mana yang menantang Anda? 2. Dimensi ke dalam dan keluar berkaitan erat dengan disiplin rohani. Bagaimana tantangan Anda ketika menerapkan dimensi-dimensi ini dalam pekerjaan Anda? 3. Tulislah sebuah email pengunduran diri yang Anda ingin disebarluaskan oleh atasan Anda. Pakailah latihan ini sebagai kesempatan untuk menangkap nilai-nilai kebenaran yang Anda ingin lakukan untuk memengaruhi organisasi Anda, dan menjadi warisan yang ingin Anda tinggalkan. Demikian akhir pembahasan bab 5, pekerjaan yang benar. Untuk menutup pembahasan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas teladan kebenaran-Mu yang menantang dan menginspirasi kami untuk menjadi sadikim, orang-orang benar-Mu. Tolonglah kami untuk mengenali hal-hal yang membuat kami dapat hidup dan bekerja dengan benar. Tolonglah kami untuk menyadari akibat pekerjaan kami pada orang lain. Tolonglah kami untuk berusaha melayani Engkau dalam segala hal yang kami lakukan, dan melayani orang lain dengan belas kasih. Teruslah mampukan kami untuk bertumbuh dalam kebenaran di segala aspek kehidupan kami. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.